Allah tidak dapat membenarkan orang berdosa. Membenarkan orang berdosa, orang fasik, itu adalah kejijian bagi Allah. Jadi bagaimana caranya Allah dapat membenarkan kita, manusia yang secara natur membawa bibit dosa? Yesus mengajarkan, tanpa kelahiran kembali, tanpa kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi cara Allah membenarkan kita adalah melalui kelahiran yang baru. Kelahiran yang dikerjakan oleh Allah, bukan oleh manusia. Kelahiran yang baru itu menjadikan manusia yang baru, punya hati yang baru, yang lama sudah berlalu. Anak-anak Allah yang akan dipimpin oleh Roh Allah. Manusia itu kan gak bisa diem ya, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu mau ambil alih, kita selalu mau ikut campur, kita selalu mau melakukan sesuatu. Karena jiwa kita dirancang untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari kepuasan. Tapi kalau kita mencari kepuasan akan semua masalah problem kita mau selesaikan dengan cara kita sendiri, dengan cara manusia yang tidak punya pengetahuan akan Allah. Masalah bukannya jadi selesai, tapi kita malah tersesat. Kita dapat menyelesaikan masalah-masalah jasmani, keuangan, bisnis, karir, kesehatan. Kita bisa menyelesaikan itu karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bertahan di dalam hidup ini. Kita punya kecerdasan, kita dapat mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Kita bisa sukses di dalam hidup ini. Tapi bagaimana dengan masalah hati kita yang jahat? Kalau ngelihat orang kesusahan, kita seneng, dalam hati kita bersorak. Kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Benih firman Allah tidak dapat tumbuh di dalam hati yang keras, hati yang berbatu-batu. Banyak umat Allah di gereja yang punya hati berbatu-batu. Bahkan para pengajar hanya memilih firman-firman Tuhan yang kelihatannya masuk akal, menolak yang gak cocok sama kita. Ketika mengajarkan keselamatan yang datang dari Allah, mencampur adukan kekuatan manusia. Karena kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita berpikir bahwa perbuatan kita itulah yang akan membawa keselamatan. Bukan berarti perbuatan-perbuatan baik itu gak penting. Tapi perbuatan-perbuatan baik kita berasal dari kehidupan kita bersama Allah. Berasal dari iman kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Supaya tidak ada orang yang menyombongkan dirinya. Hanya karena kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kita dapat beroleh keselamatan. Kita dapat dibenarkan di hadapan Allah, menjadi anak-anaknya. Bukan karena pekerjaan manusia, supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Perbuatan-perbuatan kita yang seturut dengan perintah Allah dapat kita lakukan karena Yesus yang hidup di dalam kita. Sehingga hanya Allah saja yang menerima segala hormat dan pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.